ini kan tuduhannya kan perzinahan, artinya perselingkuhan antara menantu dengan mertua, ibu mertua ya. Jadi norma sebagai istri memang untuk melaporkan Roji ini serba salah ya. Di satu sisi ibunya, di satu sisi suaminya. Tapi kalaupun Roji merasa diperlakukan seolah telah melakukan perselingkuhan, harus dibuktikan. Jadi overspell 298 KUH pidana mengenai perzinahan itu harus dibuktikan ketika memang mereka warga yang menangkap itu, menggerebek itu, mesti memang melihat di dalam kamar berduanya dalam keadaan tidak berpakaian. Nah itu pun juga masih bisa disangkal nanti. Tetapi dari situ pun udah bisa bahwa dikategorikan masuk dalam satu kamar berdua tidak berpakaian atau bugil. Nah itu mungkin kalau dibawa ke kepolisian ataupun ke pengadilan memang bisa menjadi satu perbuatan melakukan perbuatan perzinahan. Tapi kalau digerebek terus Rojinya lari ya, terus tinggal ibu mertua di situ, terus apa buktinya, apa kan begitu. Nah inilah yang memang ya norma harus membuktikan kalau mau melapor Roji itu mesti kuat dasar hukumnya. Jadi tidak karena rame warga, karena dikucilkan oleh warga terus melaporkan Roji, serba salah. Ibunya pun pasti terseret-seret. Nah, kalau saya melihat ini, saya pikir sudah lebih baik cooling down ya, tidak lagi mempersoalkan ini ya. Artinya kedepannya ya mungkin bercerai atau apa seperti itu, saya rasa yang terbaik ya. Selingkuhan ini kan dicurigai warga bukan sekali dua kali. Ibunya Norma atau mertuanya Roji ini kan memang jualan mie. Nah setiap siang itu kalau Roji datang tutup, mereka ke dalam rumah. Nah akhirnya ini mengundang curiga warga. Nah, akhirnya warga curiga, sepakat untuk melakukan penggerebekan. Ketika digerebek itu Rojinya udah sempat kabur. Terus apa dong buktinya kalau mereka bilang ibu mertua sama Roji telah berzina? Jadi kalau pengacaranya Roji melaporkan ini kepada kepolisian, ya memang jadi fitnah, ya jadi pencemaran nama baik. Itu bisa-bisa dan sah-sah aja melihat itu. Nah cuman kan jadi rame, jadi polemik. Nah jadi kalau saran saya, ngapain lagi mesti Norma ikut juga melaporkan yang nanti menyeret-nyeret ibunya, tambah runyam gitu. Tapi memang harus dibantah oleh Roji bahwa ya memang untuk membuktikan perzinahan itu tidak persoalan yang mudah ya. Jadi kayak tadi itu mesti dalam keadaan bugil di dalam satu kamar dan warga tangkap, gerebek. Nah mungkin juga dengan tidak berpakaian dibawa ke RT ataupun ke kepolisian. Siapapun yang memiralkan ini pasti diseret karena ikut juga ya di dalam pencemaran nama baik ya. Jadi Sumargo ini kalau dia viralkan kemana-mana kan dia berarti kan dia ikut juga memviralkan satu perbuatan yang belum tentu benar. Jadi kalaupun Norma akhirnya melaporkan atau si Roji melaporkan, ya artinya jadi perang medsos ya. Dan akhirnya juga tidak ada yang bisa menyelesaikannya kecuali Norma dengan Roji duduk sama-sama, kecurigaan ini diungkapkan dalam udah kita bercerai aja lah kan begitu. Karena ini bukan sekali dua kali berita ini sampai warga menggerebek. Kalau cuma sekali dua kali mungkin ceritanya, tapi kalau terlalu sering tiap siang Roji datang, tiap siang juga warung bakminya tutup, dan mungkin juga ibu mertua juga merasa aman dengan si Roji, entah apalah yang ada di otaknya ibunya Norma. Tapi ini perbuatan yang sangat memalukan kalau itu benar terjadi ya. Mertua selingkuh dengan menantu.
Jadi bukannya menantu menyelingkuhi mertua, mertua menyelingkuhi Roji. Nah, ini aneh dan luar biasa abad ke-20 ini. Ya memang salah satu menjawab apa yang dituduhkan warga, dituduhkan oleh Norma, ya itu dan viral kemana-mana, akhirnya kan si Roji dikucilkan dari masyarakat sosial. Ya mesti memang dikonter balik bahwa selingkuh itu tidak benar, dan mungkin dengan mengcounter itu ada sedikit jawaban dari tuduhan-tuduhan masyarakat ya terhadap Roji yang menyelingkuhi ibu mertuanya. Mungkin itu salah satu jawaban yang bisa meredam ataupun membuat suasana menjadi cooling down dan tidak menjadi rame dan tidak akhirnya Roji merasa terpojokkan. Memang harus itu dengan melakukan penuntutan ataupun melakukan laporan Roji dengan lawyernya kepada pihak kepolisian. Ya, jadi saya pernah juga menangani kasus overspill ya di Jawa Barat ya. Jadi memang untuk membuktikan itu sulit ya. Sampai itu akhirnya rumah tangga seseorang berantakan ya. Akibat itu juga menantu dengan mertua gitu ya. Nah, ini saya pikir pelajaran ya untuk yang muda-muda ya, untuk memang janganlah kita sebagai orang beragama, sebagai orang yang beriman untuk tidak luar biasa dengan mengganggu mertua laki ataupun mertua perempuan dan sebaliknya ya. Jadi mertua laki kepada menantu perempuan dan mertua perempuan kepada menantu lelaki. Ini hal yang harus kita jaga dan kita hormati, karena pernikahan itu adalah pernikahan perbuatan yang sakral.